Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmayani Hasibuan dari Fakultas Saintek jurusan Biologi UINSU. Nah, di sini kita akan membahas tentang materi sistem panca indera. Sistem panca indera pada manusia ada 5. Yang pertama, indera penglihatan atau mata, indera pendengaran atau telinga, indera pembau atau hidung, indera pengecap atau lidah, dan indera peraba atau kulit. Kita akan mengenai indera penglihatan atau mata. Indera penglihatan disebut juga fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Alat tambahan pada mata ada alis mata, kelopak mata, bulu mata, dan aparatus lacrimalis. Aparatus lacrimalis ini merupakan saluran yang mengalirkan air mata menuju kelopak mata atas. Dalam bola mata terdapat bagian-bagian, yaitu yang pertama ada kornea yang berguna untuk melewatkan cahaya yang masuk. Yang kedua ada iris, merupakan selaput pelangi yang berada terletak di bagian belakang kornea mata. Yang ketiga ada pupil, mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. Yang keempat ada lensa mata, berguna untuk mengatur bayangan. Yang kelima ada sklera, merupakan bagian terluar dari bola mata, berguna untuk melindungi bagian dalam bola mata. Yang keenam, selaput koloid, merupakan selaput tipis yang banyak terdapat saluran darah. Yang ketujuh ada bintik kuning, yaitu daerah yang mudah menerima cahaya yang masuk. Dinding bola mata terdiri dari 3, yaitu ada tunica fibrosa, tunica vasculosa, dan tunica nervosa. Kedua ada indera pendengaran atau telinga. Telinga merupakan alat untuk menerima getaran dari benda yang bergetar dan memberikan kesan suara pada kita. Telinga terdapat 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar atau auris eksterna. Di bagian ini terdapat daun telinga atau auricula yang berfungsi menentukan arah bunyi getaran yang didengar. Telinga luar terdapat juga liang telinga yang berfungsi untuk merangsang kelembapan suhu dari udara yang masuk. Di dalam liang telinga ini terdapat bulu dan kelenjar yang mengeluarkan kotoran atau cerebrum yang berfungsi untuk menjaga telinga agar tidak kemasukan benda dan serangga. Yang kedua, telinga bagian tengah atau auris media. Telinga bagian tengah berupa rongga kecil yang berisi udara. Terdapat di dalam tulang temporal dan dindingnya dilapisi sel epitel. Antara auris eksterna dan auris media dibatasi oleh gendang telinga yang dinamakan membran timpani. Di dalam membran timpani dibatasi oleh ruang yang dinamakan capum timpani. Di dalam capum timpani terdapat tulang pendengaran yang terdiri dari malleus, inclus, dan stapes. Yang ketiga ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam atau labirin merupakan bagian terpenting dari telinga. Labirin adalah suatu rongga yang berisi cairan perilimfe dan letaknya di tulang pelipis yang berfungsi melindungi bagian dalam telinga. Dilihat dari anatomi, telinga bagian dalam terdapat serambi, saluran gelung, semicircularis, dan rumah siput. Yang ketiga ada indera pembau atau hidung. Indera pembau pada manusia berupa komoreseptor yang terdapat di permukaan bagian dalam hidung, yaitu pada lapisan lendir atas. Reseptor penciuman tidak bergerombol seperti tunas pengecap. Bagian-bagian hidung. Hidung manusia dibagi 2 bagian. Rongga yang sama besar disebut dengan nostril dan dinding pemisah disebut dengan spektrum. Spektrum ini terbuat dari tulang tipis. Rongga hidung dilapisi
dengan rambut dan membran yang mensekresikan lendir lengket. Yang pertama ada rongga hidung atau nasal cavity yang berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Rongga hidung dihubungkan dari bagian belakang tenggorokan. Rongga hidung dipisahkan oleh langit-langit yang disebut dengan palate. Rongga hidung bagian atas terdapat sel reseptor atau saraf pembau. Di ujung-ujung saraf pembau timbul rambut-rambut halus pada selaput lendir yang terdapat di dalam rongga hidung bagian atas, sehingga dapat membau dengan baik. Yang kedua itu ada mukus membran yang berfungsi untuk menghangatkan dan melembabkannya. Bagian ini membuat mukus atau lendir, bisa disebut dengan ingus, berguna untuk menangkap bakteri atau partikel-partikel kecil yang dapat merusak bagian paru-paru kita. Yang keempat ada indera pengecap atau lidah. Lidah adalah otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat mencerna proses makanan dengan cara mengunyah dan menelan. Lidah dikenal juga sebagai alat indera yang banyak terdapat struktur tunas pengecap. Menggunakan lidah, kita dapat mengetahui rasa manis, asin, dan pahit. Lidah juga dapat membantu kita dalam proses bicara. Permukaan lidah terdapat tonjolan-tonjolan penuh yang disebut papila. Tonjolan itu terdiri atas 3 macam bentuk. Yang pertama ada bentuk benang, yang kedua ada bentuk datar yang dikelilingi oleh parit-parit, yang ketiga ada bentuk jamur. Tunas pengecap terdapat parit-parit yang berbentuk seperti datar. Di samping papila terdapat bentuk seperti jamur, dan di permukaan papila berbentuk seperti benang. Bagian-bagian lidah. Lidah tersusun atas otot rangka yang terdapat pada tulang hyoideus, tulang rahang bawah, dan processus styliodeus di tulang pelipis. Lidah terdapat 2 macam otot. Yang pertama ada otot ekstrinsik dan otot intrinsik. Permukaan lidah kasar karena lidah terdapat tonjolan yang disebut dengan papila. Ada 3 macam papila. Yang pertama papila filiformes yang bentuknya seperti benang halus. Yang kedua ada papila circumfalapa berbentuknya bulat tersusun seperti huruf F di belakang lidah. Dan yang ketiga papila pungiformes yang bentuknya seperti pungi. Tunas pengecap adalah bagian pengecap yang ada di pinggir papila. Terdiri dua macam sel. Yang pertama ada sel penyokong dan sel pengecap. Sel penyokong berfungsi untuk menopang, sedangkan sel pengecap berfungsi sebagai reseptor. Bagian-bagian lidah. Bagian-bagian lidah terdiri, yang pertama ada bagian depan lidah, berfungsi untuk mengecap rasa manis. Yang kedua ada bagian pinggir lidah, berfungsi untuk mengecap rasa asin atau asam. Yang ketiga ada bagian pangkal lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa pahit.
Lidah menghasilkan kelenjar ludah yang menghasilkan air ludah dan enzim amilase. Enzim berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Kelenjar ludah terletak di bagian kelenjar ludah atas di belakang telinga, dan kelenjar ludah bagian bawah terletak di bagian bawah lidah. Yang kelima ada indera peraba atau kulit. Kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan panas, dingin, sakit, dan tekanan. Reseptor rasa sakit ujungnya menjolok masuk ke dalam epidermis. Reseptor untuk tekanan, ujung reseptor berada di dermis yang jauh dari epidermis. Reseptor untuk sentuhan panas, ujung reseptor berada dekat dengan epidermis. Fungsi kulit. Kulit berfungsi untuk perlindungan bagian dalam, misalnya seperti otot dan tulang. Bagian-bagian kulit. Bagian-bagian kulit terdiri atas dua lapisan. Yang pertama, lapisan dalam yang disebut dengan dermis, dan lapisan luar yang disebut dengan epidermis. Lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah atau sel saraf. Epidermis tersusun atas 4 lapisan sel, yaitu yang pertama ada stratum germinativum yang berfungsi untuk membentuk lapisan di sebelah atas. Yang kedua ada stratum granulosum yang berisi sedikit keratin sehingga kulit menjadi keras dan kering. Selain itu, sel dari lapisan granulosum ini umumnya terdapat pigmen hitam atau melanin. Yang ketiga ada stratum iosidium, merupakan lapisan yang transparan. Yang keempat ada stratum corneum, merupakan lapisan yang paling luar. Penyusun utama dari dermis adalah jaringan penyokong yang terdiri dari sel berwarna putih, yang terdiri dari serat berwarna putih dan serat berwarna kuning. Serat kuning ini bersifat elastis sehingga kulit dapat mengembang. Sekian isi pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.